Halo anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini, kelas 3A, 3B, dan 3C. Hari ini kita belajar, sudah masuk ke subtema 4 ya, yaitu masih dengan tema 3F, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3. Kalian siap belum belajarnya, nak? Oke, disiapkan buku, alat tulis. Dengarkan dengan sama dan bersemangat. Oke, kita mulai ya. Nah, kita masih mempelajari tentang penghematan energi. Ya, pada pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan dengan cara-cara ya, dengan cara apa kita bisa menghemat energi, karena energi itu perlu dihemat ya. Oke. Nah, energi harus digunakan secara hemat dan bijak agar terjaga kelestariannya ya. Nah, kemudian bagaimana sikap kita dalam menggunakan energi ya, pada tema yang lalu juga sudah dibahas tentang cara sikap bijaksana dalam menggunakan energi. Nah, ini juga di bukumu sudah nampak gambar ya, salah satu ya, cara ya mengenai tindakan yang dapat kamu lakukan untuk menghemat bahan bakar. Nanti kalian baca, kemudian apa saja yang dilakukan supaya bahan bakar yang kita pakai itu hemat. Hemat itu berarti menggunakannya ya sesuai dengan kebutuhan ya, tidak boros seperti itu ya. Nah, salah satunya dengan cara apa? Kalian baca dengan seksama ya. Nah, kita mengenal permainan ya. Di sini permainannya, iya betul sekali, permainannya yaitu layang-layang. Kita ketahui bahwa layang-layang menggunakan energi apa nak? Benar sekali, kita menggunakan energi angin ya. Nah, cara ini sebenarnya salah satu untuk penghematan energi nak. Ya, karena ini ya tidak menggunakan misalnya bahan bakar yang lain selain apa yang berasal dari alam ya. Maksudnya kita tidak perlu membeli ya, tetapi kita cuma membuat layang-layang kemudian menerbangkannya ya. Nah, ini salah satu cara penghematan energi. Nah, ini di bukumu di halaman 96 dan 97 itu sudah menjelaskan tentang membuat mainan ya. Kemarin juga Bapak tugaskan ya, ya benar sekali kita membuat kincir angin ya. Nah, di sini juga cara membuat apa? Iya, mainan yang ada di bukumu, kamu baca dengan seksama halaman 96 sampai 97 ya. Oke. Nah, di pelajaran hari ini kita juga belajar tentang apa nak? Iya, namanya pengukuran nak. Ya, pengukuran ini untuk melihat, ya, untuk mengetahui, ya, luas sebuah bangun. Ya, bahwa bangun ini memiliki, ya, sisi, ya, ada panjang, ada lebar. Nah, di sini menggunakan apa nak? Oh ya, pensil. Ini ada berapa pensil? 1, 2, 3. Sedangkan yang lebar 1, 2. Nah, kita cari berapa ya jumlah ya pensil ini untuk panjangnya ya. Kemudian berapa ya pensil ini atau spidol ini untuk ya, jarak sampai sini itu membutuhkan berapa pensil gitu ya. Nah, ini coba. Nah, di sini kita hitung mulai sesuai ini ya. 1, 2, 3 ya. Kemudian di sini 1, 2, 3, jadi dua sisi atas dan bawah ya. Ini panjang, kemudian yang lebarnya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian semuanya ini kita jumlahkan 3 ditambah 2, kemudian 3 ditambah 2. Iya, betul sekali. Jumlahnya keseluruhannya ada
10. Jadi keliling kertas ada 10 pulpen ya, atau pensil gitu ya. Oke. Jelas anak-anak? Oke, kamu perhatikan ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, pengertian luas merupakan daerah di dalam bidang datar. Ya, bidang datar itu seperti kertas, panjang dan lebar ya. Nah, luas persegi panjang dapat dihitung dengan menjumlahkan persegi satuannya. Ya, nanti ada kotak-kotak, kemudian kamu jumlahkan persegi satuannya. Ya. Nah, perhatikan contoh. Nah, di sini ada contoh ya tadi. Ya, ini persegi panjang tapi di dalamnya ada kotak-kotak persegi-persegi ya. Coba jumlahnya ada berapa? Iya, 18 persegi. Ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Jadi luas persegi panjang ini berapa? Iya, 18 kotak persegi, betul sekali. Ya. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, di buku halaman 98 itu kalian dikerjakan ya. Nah, ini mengulang lagi ya cara-cara menghemat energi bahan bakar, menghemat energi bahan bakar ya. Ya, mengapa mengendari mobil dengan kecepatan tinggi menghabiskan banyak bensin misalnya ya. Apakah bensin termasuk bahan bakar terbaharui? Nah, kita ingat kembali ya, ada bahan bakar dapat diperbaharui, ya, ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalian simak lagi bacaannya, kemudian jawab ya. Kita lanjutkan. Nah, kita juga masih belajar tentang keliling bangun ya. Ya, lihat di sini. Tadi keliling bangun. Ini berapa tusuk gigi ini? Ya, kita hitung mulai 1 2 3 4 ya. 5 6 7. Ya. Kalau namanya keliling kita harus apa kan? Iya, semuanya kita hitung. 1 2 3 4. Di sini juga harus. Ya, nanti kamu tulis di sini. Ya. Tingginya, kemudian lebarnya. Ini berapa? 1 2 3. Berarti atasnya juga 1 2 3. Sini 1 2 3 4. Ya, 1 2 3 4. Sini juga 1 2 3 4. Kemudian semua dijumlahkan, ya. Oke, kalau ini juga lihat di sini. Ya, persegi ini 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 seperti itu. Nah, ini juga kelilingnya. Ya, tusuk gigi berapa? Ini berapa jumlahnya? 1 2. Atasnya 1 2, sini 1 2 3 4 5. Di sini juga 5. Coba nanti kalian cari dengan penjumlahan ya. Bisa ya? Oke. Nah, ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, kamu tinggal menghitung persegi satuannya untuk menentukan luasnya. Ya, bangun ini. Ya. Bisa, pasti bisa. Oke. Nah, kita belajar mengamati tentang sebuah kegiatan. Nah, di sini apa yang kamu amati? Pekerjaan apa yang dilakukan oleh anak ini? Bagaimana pendapatmu mengenai sikap anak pada gambar? Coba, ayo kamu tulis nanti. Lihat sedang apa, kemudian di sini ada apanya ini. Oke, mengapa dia melakukan ini? Benar atau salah? Ya, terus bagaimana seharusnya? Ya, sebaiknya. Ini kita memberikan saran, ya. Saran itu dengan kata sebaiknya, seharusnya. Oke. Ya. Nah, sikap boros, nah, merupakan perilaku yang tidak bersikap boros, merupakan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bahwa dengan sikap tidak boros, ya, sikap hemat ini berarti kita juga berkeadilan kepada orang
lain, kepada sesama, ya. Seperti itu. Jadi orang yang belum, yang tidak, ya belum membutuhkan atau ya tidak mendapatkan, nah sebenarnya memerlukan juga. Nah, di daerah tertentu juga apa nak? Iya, sedang terjadi apa? Misalnya kekeringan. Nah, mereka juga butuh apa? Betul sekali, butuh air. Jadi air tidak boleh kita buang secara cuma-cuma, tidak digunakan dengan baik. Seperti itu namanya pemborosan, ya. Nah, ini kalian beri saran, ya, sebaiknya apa yang harus dilakukan, ya. Oke, coba kalian lihat lagi gambar ini. Nah, kita lihat setelah mengamati ini kalian apa? Oh ya, membuat cerita, ya, menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan energi. Misalnya kita beri nama anaknya ini Tony, ya, Anton. Nah, ini sudah melakukan apa? Sedang membersihkan sepeda dengan menggunakan ya air secukupnya. Betul sekali. Nanti kalian buat dengan kata-katamu sendiri ya, nak, ya. Nah, bagaimana Anto atau Tono ini membersihkan sepeda dengan ya kebutuhannya yang sesuai dengan yang diperlukan, seperti itu. Oke. Nah, ini juga perlu, ya, yang kalian jawab, ya. Kemudian nanti tuliskan cerita berdasarkan gambar berikut menggunakan kata-kata yang disediakan. Misalnya boros, hemat listrik, jendela, energi listrik, lampu, pendingin ruangan, ya. Misalnya, sikap boros, ya, tidak mencerminkan sila, ya, kelima, misalnya. Itu salah satu contoh saja, ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini kita mengamati. Nah, ayo mengamati, ya. Ini bermain tradisional, ini modern, ya, nak, ya. Nah, kamu boleh berpendapat sih, ini mainan, ya, eyang-eyangmu dulu, bapak ibumu dulu mungkin, ya. Ini menggunakan apa, nak? Iya, di sini dikatakan mainan manakah yang lebih hemat energi, yang sehat kalau orang bilang, ya. Kalau ini duduk, ini sebenarnya ini jalan-jalan. Nah, yang mana yang lebih hemat? Ya, kamu boleh tulis di bawahnya nanti, ya. Seperti itu. Nah, di sini juga sama. Permainan modern dan permainan tradisional. Mana yang lebih boros? Mana yang menyehatkan? Ya, boleh diberi tulisan. Ya, kasih beri alasannya juga. Ya. Nah, ini juga mainan manakah yang lebih hemat energi? Ya. Oke. Nah, di sini kita juga memanfaatkan barang bekas. Nah, kemarin juga sudah diberi tugas, ya. Oke, sudah dikerjakan belum tugasnya? Nah, kalian juga boleh berkreasi dengan barang yang barang yang sudah tidak dipakai, misalnya kertas bekas, ya, kardus, karton, ya, bekas majalah. Nah, itu bisa dibuat mainan. Ya, seperti ini contohnya. Yaitu mobil-mobilan, ya. Nah, kalau mobil-mobilannya berwarna itu pasti menarik, ya. Dan menjadi bagus untuk hiasan dinding, ya, nak, ya. Nah, ayo membuat mainan. Coba kamu lihat di langkah-langkahnya di halaman 104. Bagaimana cara membuat mainan atau terbuat dari barang bekas. Ya, kamu lihat di bukunya halaman 104, 105. Ya, di situ ada langkah-langkah membuat mainan, ya, dari barang bekas. Ya. Nah, itu salah satu penghematan energi juga dan menjaga lingkungan, ya, supaya lingkungannya tetap terjaga kelestariannya, tidak rusak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita
juga ayo berhitung ini kita juga harus bisa membandingkan ya kardus bekas dan dan kertas origami. Kita membandingkan luas kardus bekas dan kertas origami. Bagaimana Pak caranya? Ya, kita harus menggunakan sebuah alat. Apa itu? Ya, apa coba? Iya, betul. Kita harus menggunakan ya, alat ukur. Ya, salah satunya adalah mistar atau penggaris. Ya, nah seperti pada gambar kita lihat. Nah, kita menggunakan sebuah alat. Ya, kalau ini meteran. Nah, yang sering digunakan untuk mengukur ya bidang-bidang ya seperti ini kardus bekas, kertas origami. Nah, dengan cara menggunakan alat ukur, mistar, ya meteran itu termasuk ya. Oke. Nah, hitung luas kardus berikut ini ya, luas kardusnya tadi pada awal udah Bapak jelaskan bahwa kita bisa menghitung dengan jumlah persegi yang ada pada luas kardus ini yang warna coklat ini. Kamu hitung semuanya. Nah, ini menunjukkan luas sebuah kardus ya. Berapa persegi yang ada pada luas kardus ini ya, kamu tulis di bawahnya. Oke. Nah, udah temu nih 24 persegi satuan ya. Kemudian juga kita lihat luas kertas origami ya. Tadi kalau di rumah tidak ada meteran juga kita bisa menggunakan ini ya nak ya. Nah, kita hitung jumlahnya. Iya, ada 24. Jadi luas kardus dan origami bagaimana? Iya, betul sekali. Ya, benda yang bentuknya berbeda, luasnya dapat sama. Nah, kita harus pakai pengukuran ya nak ya, untuk melihatnya dengan mengukur. Ya, kita jangan istilahnya terkecoh dengan ya kelihatan panjang atau kelihatan pendek, tapi kita harus ukur ya supaya kita bisa tepat menentukan. Ya, inilah ketepatan dalam menentukan sebuah pilihan pada luas ya, baik itu luas bidang kardus dan juga bidang kertas origami. Kita juga mengenal. Nah, ini kita menggunakan satuannya tadi. Nah, tapi di sini satuannya sudah menggunakan apa nak? Iya, kita menggunakan satuan luas yaitu sentimeter. Misalnya ininya berapa? Iya, ini 1 cm, ini 1 cm. Nah, kalau ini jumlahnya ada berapa senti? Ini ada 4, ini ada 3. Jadi berapa? Iya, betul sekali. Yaitu ada 12 cm. Ya, atau keseluruhannya ada 12 persegi ya. Itulah nak, kita lihat. Nah, ayo kita berpendapat. Nah, di sini kita menggunakan atau memanfaatkan kembali barang bekas termasuk sikap menghemat energi ya. Di penghematan menggunakan kembali barang bekas itu termasuk sikap menghemat energi. Nah, di sini kita juga melihat, kalau kita perhatikan ya, di sini apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat sumber daya alam ya? Akan terjadi apa? Iya, kerusakan ya. Selain kerusakan juga menimbulkan apa? Betul sekali, menimbulkan bencana ya. Oke, contohnya bencana apa? Iya, banjir, tanah longsor, seperti itu ya. Nah, itu cara bentuk dari tidak menghemat sumber daya alam untuk kepentingan ya, kebutuhan kita secara berlebihan ya. Nah, di sini di buku 107 ini, di halaman 107 ini juga ada
Ya, bentuk-bentuk yang perlu kita cari luasnya. Ya, tentukan luas bangun datar pada gambar. Kamu hitung nanti, ya, berapa kotak, berapa persegi. Kamu kemudian tulis di sini, ya. Nah, kemudian gambarkan 3 bentuk yang berbeda tetapi memiliki 40 persegi satuan. Ya, kita harus tahu bahwa 40 ini misalnya berasal dari misalnya ya 20, misalnya ini 2, kemudian di sini 10, di sini kemudian 4, ya. Ya, betul sekali ya. Balik aja, ya. Nah, ini kalian kerjakan, ya, diwarnai boleh, ya. Kalian kerjakan, kemudian, ya, 3 bentuk yang berbeda ini harus isinya 40 persegi. Nah, kalian buat, ya, jumlahnya 40 persegi, kemudian diberi warna, ya. Bisa nak? Oh, pasti bisa. Oke, kita lihat lanjutnya. Nah, kemudian kita juga buatlah cerita. Nah, ini sudah ada tugas yang kemarin, ya. Kita juga membuat dari barang-barang bekas, kemudian kamu buat ceritanya, langkah-langkahnya, apa saja yang bisa dibuat untuk menjadi karya, ya, dengan barang apa saja, seperti itu, ya. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Anak-anak selalu bersemangat, jangan lupa jaga kesehatan, ya, tetap semangat dan membantu orang tua, ya. Selamat berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Dah.